Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, atau malam buat teman-teman P3K, pejuang P3K. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan FR P3K PGSD mata pelajaran PPKN. Jadi untuk video untuk beberapa menit ke depan kami akan membahas tentang kami khususkan untuk mata pelajaran PPKN PGSD, khususnya guru kelas. Jadi apa saja? Kita mulai dari yang pertama, yaitu alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila ke-1 Pancasila. Yang A itu bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia. B. Bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan kehidupan bangsa yang saling menghargai. Atau C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. D. Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Atau E. Bintang emas adalah simbol negara Indonesia yang melindungi kebebasan dalam beragama. Jadi simbol untuk sila yang pertama, sila pertama Pancasila adalah bintang. Nah, itu artinya apa? Itu artinya adalah C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. Selain bintang, di simbol sila pertama itu juga ada atau di background atau di latar belakangi warna hitam. Warna hitam itu berarti alam yang diciptakan oleh Tuhan yang akan menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Itu bintang. Kemudian yang kedua, bintang emas dengan latar belakang warna hitam merupakan simbol Pancasila sila ke, sudah jelas ya. Tadi saya sebutkan bahwa untuk bintang emas dengan latar belakang warna hitam merupakan simbol Pancasila sila yang pertama. Selanjutnya, ada rantai pada lambang sila kedua Pancasila. Arti rantai pada lambang sila kedua Pancasila. A. Rantai melambangkan keterikatan yang kokoh antar warga negara. B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. C. Rantai yang kokoh adalah wujud persatunya Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. Atau D. Rantai melambangkan berputarnya keadilan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Atau E. Rantai adalah wujud hukum yang harus dipatuhi setiap warga negara untuk menciptakan keadilan yang hakiki. Jadi ini kita masih membahas tentang simbol-simbol pada sila Pancasila. Kalau sila yang pertama tadi disimbolkan dengan bintang, kemudian sila yang kedua ini disimbolkan dengan rantai. Nah, rantai ini artinya apa? Artinya yaitu B, melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. Kalau kalian atau ketika teman-teman perhatikan, rantai yang ada di Pancasila itu berbeda bentuknya. Ada yang berbentuk bulat dan ada yang berbentuk persegi, hampir menjadi persegi. Nah, itu melambangkan bahwa rantai itu melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. Itu untuk arti rantai yang ada di sila kedua Pancasila. Selanjutnya yaitu pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud: A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang memiliki berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Atau B. Sulur-sulur pada bagian beringin melambangkan tempat bergantungnya semua perbedaan. C. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan beringin memiliki keteduhan untuk menjaga bangsa Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. Atau D. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan keragaman pendapat yang tepat dimusyawarahkan untuk mencapai persatuan Indonesia. Atau E. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat untuk mempertahankan marwah persatuan Indonesia. Jadi pohon beringin adalah merupakan simbol Pancasila sila yang ketiga atau persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Pohon beringin
Daun lebat dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pohon yang beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Selanjutnya, alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila. A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. B. Banteng diartikan sebagai hewan kuat yang tahan terhadap serangan apapun. Itu semua melambangkan jiwa bangsa Indonesia semakin kuat dengan ciri khas demokrasi. C. Banteng diartikan sebagai hewan berbudaya yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. D. Banteng diartikan sebagai hewan berbudaya suka bergerombol agar lebih kuat melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan Indonesia. Atau E. Banteng diartikan sebagai hewan yang kuat, mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar dan kuat, meskipun diterpa rintangan apapun. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila berarti banteng itu memiliki sifat yang suka berkumpul atau bergerombol, karena banteng itu adalah hewan sosial, jadi hewan yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, maka akan menjadi lebih kuat dan sulit untuk diserang lawan. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Maka jawabannya adalah A. Jawabannya yang A. Selanjutnya yaitu padi pada lambang sila kelima Pancasila melambangkan A. Kemakmuran, B. Pangan, C. Sandang, D. Keadilan, atau E. Keadilan hukum. Jadi untuk simbol atau lambang sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Nah, padinya itu artinya atau melambangkan apa? Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh manusia. Jadi, untuk bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, maka manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga negara Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan terpenuhinya pangan dan sandang. Jadi, kalau seperti itu penjelasannya, maka kalau padi itu melambangkan pangan. Jawabannya B, pangan. Selanjutnya, orang tua Mita memiliki pembantu, tetapi oleh orang tuanya, Mita diberi tugas merawat tanaman hias di teras rumah. Ilustrasi di atas termasuk A. Hak anak di rumah, B. Kewajiban anak di rumah, C. Hak anak di masyarakat, D. Kewajiban di masyarakat, E. Hak dan kewajiban di sekolah. Kalau kita melihat ilustrasi di atas, berarti kejadian itu ada di rumah. Berarti jawabannya antara hak atau kewajiban. Kalau hak itu yang kita dapatkan, kalau kewajiban adalah yang kita lakukan. Kalau kita melihat ilustrasi di atas, bahwa Mita diberi tugas merawat tanaman, berarti Mita melakukan kewajiban sebagai anak di rumah. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya yaitu tujuan negara. Tujuan negara terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea berapa? Jadi pembukaan Undang-Undang
1945 itu ada 4 alinea. Alinea ke-1 itu tentang penjajahan, alinea kedua itu tentang perjuangan, alinea ketiga itu tentang kemerdekaan atas izin Tuhan, dan alinea keempat adalah dasar atau pembentukan dan tujuan negara. Kalau kita ditanyakan tujuan negara, berarti itu terdapat di alinea yang keempat, yaitu jawabannya adalah D. Selanjutnya yaitu makna dari alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Pernyataan bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. B. Membuat cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian C. Kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. D. Tujuan negara Indonesia. Dan E. Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kita jabarkan satu-satu dari A dulu. Pernyataan bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan itu termasuk dalam alinea yang keberapa? Kalau pernyataan penjajahan berarti ada di alinea yang pertama. Kemudian kalau memuat cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, berarti itu ada di alinea yang kedua, yaitu perjuangan. Kemudian yang C, kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah ini yang ada di alinea yang ketiga. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, untuk menyelesaikan kasus Undang-Undang Cipta Kerja, maka lembaga yang memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang atau judicial review tersebut adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. DPR, D. MPR, atau E. Pengadilan Tinggi. Yaitu adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewajibannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Itu tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yaitu untuk menyelesaikan kasus semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia, maka lembaga yang berwenang adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. DPR, D. Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau E. adalah Pengadilan Tinggi. Kalau untuk sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya, maka yang berwenang untuk memutus adalah Mahkamah Agung, MA. Presiden yang jabatannya sesuai dengan amandemen Undang-Undang 1945 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 adalah A. Joko Widodo, B. Abdurrahman Wahid, C. Megawati Soekarnowati, Susilo Bambang Yudhoyono, atau E. Soeharto. Undang-Undang 1945 pasal 7 adalah menjelaskan bahwa kedudukan presiden adalah 2 periode. Jadi nama-nama presiden yang ada di sini yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 adalah yang D. Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa kok tidak Joko Widodo? Karena Joko Widodo itu belum sepenuhnya 10 tahun menjabat sebagai presiden, masih dalam perjalanan. Jadi yang sudah sesuai atau sudah berakhir masa periodenya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO tahun 2020 adalah A. Pencaksilat, B. Pantun, C. Tari Saman, D. Keris, E. Wayang Kulit. Yang diakui oleh UNESCO tahun 2020 adalah pantun ya. Jadi tahun 2020 UNESCO mengakui pantun dari negeri kita. Ya sekian video dari saya untuk kali ini tentang pengembangan FR yang saya fokuskan atau kami fokuskan itu di mata pelajaran PKN untuk menambah motivasi teman-teman untuk mengikuti ujian di esok hari, yaitu di hari ketiga dan keempat. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan dimudahkan untuk
perjalanannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.